kepada Musa, Re'eh nitateha, lihatlah aku telah mengangkatmu Elohim menjadi Elohim le Faro kepada Firaun, Fiha Aaron dan Harun, akhiha saudaramu laki-laki atau abangmu, Yihin nefiha akan menjadi nabimu. Nah, di sini kan Musa kan diangkat menjadi Elohim. Pertanyaannya, Musa itu ada berapa orang, bro? 1. Nah, jadi Elohim itu memang artinya jamak. Tapi bukan berarti bahwa kejamakan itu pada pribadi, artinya pribadinya itu ada banyak, enggak. Jadi Elohim pada Tuhan itu adalah plural of majesty, jamak keagungan. Jadi bukan artinya Tuhan itu punya pribadi ganda seperti Tritunggal, enggak. Orang Yahudi nggak pernah ngimani kalau Elohim itu jamak dalam konteks dia punya pribadi ganda, enggak. Musa itu menjadi Elohim, dan Musa itu satu pribadi, bukan 2, bukan 3. Tapi di waktu yang sama kan dia punya 2 peran, Bang. 2 peran gimana maksudnya? Itu kan Wanes pahamnya. Jadi kalau Wanes kan dia berperan sebagai bapa, kemudian setelah itu dia berperan sebagai anak, kemudian terus itu kan paham modalisme, bukan paham Tritunggal. Bukan, maksudnya ini kan lagi ngomong soal Musa. Di waktu yang sama di waktu yang sama Musa diangkat sebagai Elohim di hadapan Firaun. Di waktu yang sama juga Musa sebagai nabi di hadapan Israel. Enggak, yang nabi itu Harun. Jadi enggak, kalau Musa Harun itu kan memang Elohim, di hadapan Firaun. Sedangkan Musa kan menjadi Elohim dia untuk Firaun. Sedangkan Harun abangnya itu menjadi nabinya Musa. Jadi nabinya si Musa ini Harun. Iya. Kenapa Harun ini dia menjadi nabi atau nevi? Karena Musa ini kan dia gagap orangnya, dia nggak pintar ngomong kan. Makanya si Harun ini dia sebagai nabi. Nabi itu artinya penyambung lidah. Nabi itu artinya penyampai. Jadi si Musa ini dia menyampaikan firman-Nya kepada Harun, kemudian Harun ini menyampaikan firman atau perkataannya kepada si Firaun. Makanya si Harun ini menjadi nabi, menjadi penyampai lidah begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Erik. Jadi memang dalam Yahudi sendiri itu enggak dalam konteks 3 pribadi 1 hakikat. Karena itu kan memang di Kristen doang. Betul, itu kan buatan Bapak Gereja Tertulianus. Setelah dia membuat doktrin itu, kemudian dia murtad tuh, dia masuk Montanism tuh. Nah, jadi pendapat bro tentang Tritunggal gimana nih? Apakah Alkitabiah atau tidak Alkitabiah? Kalau saya tetap sih soal Alkitabiah atau tidak. Prinsip saya apa yang diajarkan gereja ya sumbernya dari Alkitab. Termasuk dogma. Yakin bro? Tritunggal ya, termasuk dogma Tritunggal ya. Kira-kira di Alkitab ada nggak Tuhan itu 3 pribadi? Di Alkitab kalau 3 pribadi ya secara tersurat tidak ada. 3 pribadi tidak ada. Artinya kan Tritunggal nggak ada berarti kan, Bang, kalau bukan tersurat pribadi, misalnya pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi itu tidak disebut dengan kata pribadi. Tetapi ya yang karena disebut Tuhan adalah itu apa tuh? Hipostasis. Bukan, sebenarnya pakai istilah itu juga terlalu sulit ya untuk dipahami ya. Yang jelas apa yang dilakukan Yesus itu yang kita ikutin. Yesus memperkenalkan Bapa, Yesus memperkenalkan dirinya sendiri, Yesus juga memperkenalkan tentang Roh Kudus. Nah, dengan cara apapun tetap dihitung kalau 3. Abang percaya nggak Tuhan itu omnipresent, Bang?
kalau pakai bahasa Indonesia omnipresent itu apa ya? Artinya maha hadir. Maha hadir itu, kalau maha hadir kan berarti bisa berada di mana saja begitu ya? Betul. Bisa berada di mana aja. Nah, apakah Tuhan itu kalau ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di mana-mana, berarti dia banyak gitu maksudnya? Tidak. Tidak. Apakah kalau dia hadir di 5 tempat yang bersamaan, apakah dia 5 pribadi? Tidak. Tidak kan? Tidak. Jadi istilah 3 pribadi itu memang kenapa ada istilah 3 pribadi? Karena Tertullianus ini kan dia dulunya kan kerjaannya sama seperti siapa, Firdaus. Tahu Firdaus nggak, Bang? Tahu Firdaus nggak, Bang? Firdaus kerjaannya Firdaus apa? Apa itu? Kerjaannya Hotman Paris apa? Pengacara. Pengacara. Firdaus juga kan pengacara kan, yang lucu-lucu itu. Oh iya. Nah, jadi Tertullianus itu dia tuh pengacara tuh. Jadi dia tuh kayak Firdaus, kemudian dia kayak Hotman Paris. Dia itu bukan teolog awalnya, Bang. Dia itu penyembah berhala, siapa namanya Tertullianus itu. Dia penyembah berhala, dia adalah seorang filsafat, seorang filsuf, seorang pengacara, kemudian dia masuk Kristen. Nah, ketika dia masuk Kristen, dia membuat suatu doktrin tuh namanya Tres Personae Una Substantia Discreti Non Separati. Tapi kalau saya biasanya gunakan bahasanya gini, Bang, bahasa Latinnya. Tres Personae Una Substantia Depressi Non Sperpat, Bang. Kalau itu bahasa saya, Bang. Oke. Bang Demian, saya tanya. Bang Demian kan tadi mengatakan tentang omnipresent ya. Kebetulan sekarang kan sudah Islam. Goib itu termasuk omnipresent nggak? Gini, kalau omnipresent itu kan ada banyak hal. Contoh Tuhan maha melihat, kemudian Tuhan itu maha mendengar. Okay. Itu juga termasuk omnipresent. Tapi hakikat Tuhan itu apakah kehadirannya omnipresent? Kehadirannya bisa berupa mendengar, bisa berupa maha melihat. Jadi hakikat Tuhan itu kan nggak ada yang tahu, bro. Tidak ada yang tahu hakikat Tuhan itu seperti apa. Bahkan si Ayub juga kan mengatakan seperti itu. Ya, kalau hakikat Tuhan ya Tuhan saja kan begitu tuh. Hakikat Tuhan ya Tuhan. Yang saya tadi pertanyakan itu tentang omnipresent. Ketika jenengan menjelaskan omnipresent itu bisa berada di 5 tempat yang sama di waktu yang sama. Artinya seputaran misalnya duniawi lah. Nah ini itu saya pakai bahasa Kristen, Bang. Karena di dalam Kristen sendiri kan Bapak gereja kan menjelaskan bahwa Tuhan Bapa itu kan dia mempunyai sifat yaitu omnipresent, maha hadir. Jadi saya nggak pakai istilah dari Islam, nggak. Itu istilah dari Kristen sebenarnya, omnipresent. Karena saya tuh bingung, Bang. Dibilang maha hadir. Tapi kemudian kalau Tuhan ada di langit 1 pribadi, Tuhan di bumi 1 pribadi, Tuhan Roh Kudus 3 pribadi. Padahal di dalam kitab Wahyu itu, Bang, dibilang ada 7 roh lagi tuh yang pergi kepada 7 jemaat. Berarti kan udah jadi 7 pribadi juga. Artinya kalau 3 pribadi tambah 7 berapa, Bang? Kalau 3 pribadi tambah 7 pribadi jadi berapa pribadi, Bang? Nah, dulu Bang ya jadi 10 atau 7 tambah 3 kan jadi 10. Cuman yang saya bingung kenapa Bang Demian dulu tuh berarti Tuhan pribadinya banyak kali. Oke, aku mau tanya. Dulu tuh Bang Demian mengerti tentang 3 pribadi itu yang bagaimana sih? Ya, gini. Kalau di Katolik itu kan, Bang, tidak boleh ngarang ajaran sendiri kan, harus ngikutin bapak-bapak gereja dan tradisi kan. Ya. Nah, Abang tahu nggak kata personae yang dijelaskan oleh Tertullianus, Bang? Persona pribadi. Iya, betul. Pribadi itu artinya orang, Bang. Manusia sebagai perseorangan. Betul. Karena tapi Tertullian ini, Bang. Nah, enggak. Tapi Tertullian ini, Bang, dia itu ngarang definisi sendiri, Bang. Jadi personae dalam bahasa Latin itu artinya kan orang, manusia sebagai perseorangan. Tapi dia ngarang lagi definisinya, dia ubah lagi definisinya. Yaitu suatu pihak dalam satu perkara. Kenapa? Karena dia itu pengacara. Jadi suatu pihak dalam satu perkara itu adalah contohnya ada hakim, kemudian ada ininya. Jadi seperti dalam persidangan gitu, Bang. Yang suatu pihak ini yang memutuskan perkara yang sama, itu definisi dari pribadi. Sedangkan substansia dalam bahasa Latin itu artinya bahan, Bang. Tapi Tertullianus mendefinisikan kata substansia itu artinya hak milik. Jadi
Tritunggal itu bukan Tritunggal ya, beda lagi Tritunggal tuh. Trinitas yang dijelaskan oleh Tertullianus kan Trinitas, bukan Tritunggal. Trinitas itu ibaratnya orang rame-rame dalam pengadilan itu memutuskan perkara yang sama. Demikian juga Bapa, Anak dan Roh Kudus itu rame-rame. Mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi mereka itu punya kesadaran masing-masing. Tapi mereka itu bekerja sama-sama dan putusannya sama seperti orang di persidangan, walaupun bentak-bentakan, walaupun mereka punya perselisihan di dalam pengadilan itu, tapi ketika hakim udah memutuskan perkara, maka perkara itu yang harus diikutin, Bang. Walaupun banyak orang nggak setuju, Bang. Jadi Tritunggal itu seperti itu, Bang. Iya, oke. Kan itu juga sudah ada di Alkitabnya sendiri, supaya barang siapa menghormati anak, menghormati Bapa, kan begitu. Nah, maksud saya gini, oke lah, tentang dogma kita memang, misalnya jenengan menyimpulkan dengan tema yang tadi yang ditulis di situ, 3 Tuhan sama dengan pagan. Oke lah, dari sisi orang Kristen memang ada 3 minimal yang harus dikenal ya. Jenengan kan sudah hafal sendiri. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang dalam dogma kita sebut 3 pribadi Tuhan yang satu. Jadi hakikatnya itu hakikat Tuhan ini ya satu. Tapi kita kenal dalam 3 pribadi. Bukan soal salah, itu yang saya pahami. Enggak, bukan 3 pribadi Tuhan yang satu, Bang. Itu salah tuh, Bang. Tapi 3 pribadi yang kesatuan. Karena dalam bahasa Latin itu kan Trinitas. Abang tahu nggak arti Trinitas? Iya, tris personae una substansia. Tuhan yang Nah, satu. Trinitas. Substansi yang satu. Trinitas itu kenapa, Bang? Ya silakan. Menurut jenengan gimana? Itu kalau yang saya pahami 3 pribadi Tuhan yang satu. Nah, salah Bang. Gini. Jadi tri itu dari kata tres. Tres itu artinya 3. Ya, kemudian betul, 3. Nitas itu dari kata unitas. Unitas itu artinya apa? Unitas itu artinya bukan satu, tapi kesatuan, unity, Bang. Jadi 3 yang kesatuan, bukan 3 yang satu, bukan Allah 3 pribadi yang satu, enggak. Allah 3 pribadi yang kesatuan. Jadi Trinitas sama Tritunggal itu beda. Kalau Trinitas itu 3 yang kesatuan. Kalau Tritunggal itu 3 yang tunggal, 3 yang satu. Bahkan, Bang, nih ya, Tritunggal sama Trinitas saja itu beda itu, Bang. Ya oke lah itu masuk ke ini ya, pemahaman tentang dogmanya. Tapi yang saya tahu ya hakikat Tuhan memang satu. Kita nggak ada Tuhan yang lain. Cuman dalam mengenal kita minimal harus kenal dalam 3. Entah mau disebut pribadi, sosok, atau perwujudan atau apalah. Yang penting kita harus kenal dalam 3 itu. Nah, sekarang kan jenengan sudah Islam nih. Berarti kan sekarang sudah nggak percaya lagi dengan Alkitab atau Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Betul, Bang. Terus sekarang jenengan menyikapi peristiwa Yesus ini bagaimana? Iya. Kalau bagi saya, Bang, Yesus itu adalah manusia biasa yang lahir karena mujizat, kemudian diberikan kelebihan berupa mujizat dan mengajarkan tentang Torah, Bang. Jadi dalam Matius pasal 5 ayat 16, 17 sampai 18 kalau saya tidak salah, Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Itu Yesus yang saya pahami, Bang. Oke, tapi kan pada kenyataannya misalkan jenengan kan sudah Islam nih sekarang. Di Islam kan Yesus justru, atau Nabi Isa ya, justru hanya merubah satu hukum saja. Misalnya yang tadinya tidak boleh yang tadinya mengharamkan beberapa binatang, sekarang hanya satu saja yang diharamkan. Oh, bukan gitu, Bang. Jadi itu ada ilmu fikih ya, Bang Erik ya. Ilmu fikih kan, biasanya orang yang mendalami ilmu fikih itu yang bisa menjelaskan tentang makanan-makanan apa saja yang dijelaskan yang tadi Abang bilang dihalalkan itu. Oh ya. Kalau saya belum ke situ. Iya. Nah, cuman gini, Bang.
kenapa saya mengatakan seperti yang tadi bahwa Yesus manusia biasa yang diberikan kelebihan dan dia adalah seorang manusia dan seorang nabi? Karena saya waktu masih Kristen bang, saya belajar teologi. Nah dalam teologi itu ada yang namanya hipostasis union. Pernah dengar nggak istilah itu? Ya, tahu pernah dengar. Nah hipostasis union itu kan menjelaskan tentang kodrat ilahi dan manusia. Betul. Manusia Nah, Tuhan lah. bukan manusia Tuhan. Kan dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Nah, ilahi. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan itu tidak tercampur, ibaratnya seperti air dan minyak, Bang. Jadi Tuhannya itu bukan manusia, manusianya bukan Tuhan. Kalau Tuhan manusia kan artinya kan campur tuh. Tuhan manusia, manusia Tuhan. Iya, Tapi kalau iya. hipostasis union kan nggak campur seperti air dan minyak kan. Ya ini sih. Apa sih ya, itu kan cara untuk supaya bisa ada jawaban ketika ditujukan beberapa pertanyaan tentang kemanusiaan, tentang keilahian. Itu kan supaya bisa Nah, menjawab gini, Bang. itu. Siap, Tapi pada realitanya kita nggak bisa membedakan itu. siap. Nah, menurut Abang nih, kemanusiaan Yesus itu ilahi nggak? Ya dari sisi, kalau saya sih melihatnya yaitu sesuatu yang unik saja. Kita membicarakan misalnya membedakan antara seperti tadi air dan minyak, kita nggak bisa membuktikan juga. Enggak, yang kutanya kemanusiaannya itu menurut teologi dalam Katolik itu manusia apa ilahi, Bang? Yesus ya manusia dan ilahi. Yang kutanya kemanusiaannya itu kalau Abang belajar Sepenuhnya teologi, manusia. sepenuhnya manusia, Bang. Artinya dia itu manusia benar-benar, Bang. Betul. Dia itu ciptaan, Bang. Dia itu bukan ilahi, kemanusiaannya bukan ilahi, ciptaan. Sama seperti Isa di dalam Islam, Bang. Isa itu ciptaan sama seperti Iya. Yesus Kristus, kemanusiaannya itu adalah ciptaan, Bang. Jadi tubuh Yesus itu ciptaan, Bang. Roh Yesus itu ciptaan, jiwa Yesus itu ciptaan. Kenapa? Karena dalam teologi mengajarkan Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Ilahinya yang mana, Abang tahu nggak? Ya firman itu toh. Nah, firman dari tubuh, jiwa, dan roh Yesus yang mana yang firman nih? Kutanya nih. Lah itu kalau kita berangkat dari keilahian yang bisa dibedakan seperti minyak dan air, untuk menjawab pertanyaan itu ya nggak bisa. Keilahiannya itu, Bang. Keilahiannya itu nggak ada pada tubuh, jiwa, dan rohnya itu, Bang. Tubuh, jiwa, dan rohnya itu manusia biasa, Bang. Keilahiannya itu kemudian menyatu dengan kodrat kemanusiaannya. Jadi keilahian itu nggak masuk akal tuh bro kalau bro belajar teologi. Jadi keilahiannya ini cuma berupa kata-kata tuh, firman yang menyatu dengan jasmaninya. Firman itu artinya kata, ucapan tuh. Jadi manusia yang bahasanya bahasa sarkasnya, manusia yang kerasukan Tuhan tuh bang. Kerasukan itu juga nggak pas juga kalau kerasukan. Kerasukan itu kan dari luar masuk. Kalau yang versi Alkitab itu kan dari dalam ditambahkan kedagingan kan gitu ceritanya. Betul, ditambahkan itu masuk bang. Makanya dalam bahasa Yunaninya, menurut Bapak Gereja, kata sark itu artinya di dalam daging. Jadi firman itu dia masuk ke dalam daging. Jadi dia merasuki daging manusia itu. Jadi Yesus itu manusia bukan yang merasuki Tuhan bang. Bukan firmannya yang merasuk bang. Dagingnya yang ditambahkan. Betul, dagingnya ditambahkan, ya, bukan cuma dagingnya saja bang. Karena yang sejak semula ada itu firmannya, dagingnya kan belum. Jadi daging yang ditambahkan, bukan kemudian masuk seperti kalau dagingnya dulu yang ada lah itu mungkin bisa dikatakan merasuk. Misalnya Bunda Maria dulu kan sudah ada dulu, baru Roh Kudus turun. Itu boleh. Oke. Yang bilang menaungi, meliputi, begitu. Siap. Menurut abang nih, daging Yesus itu ciptaan atau pencipta bang? Ciptaan atau pencipta? Ya kalau pertanyaannya ciptaan atau pencipta kan dia datang belakangan. Berarti ciptaan dong? Iya kan pertanyaannya ciptaan atau pencipta? Pencipta itu kan harusnya ada duluan.
Yang disebut Iya, berarti penciptanya kan itu ciptaan berarti. firman-Nya yang sudah ada sebelum daging. Itu pencipta, Iya, tapi berarti kalau kan dagingnya firman. ciptaan. Oh iya, berarti Begitu. daging Yesus itu ciptaannya, tubuh Yesus adalah ciptaan. Ya kan pertanyaannya kan ciptaan atau pencipta, kan begitu. Oh. Ya, kalau yang firman itu pencipta. Tapi kalau Nah, kalau daging yang tubuhnya, kemudian ditambahkan, dagingnya, kalau daging yang kemudian ditambahkan bolehlah kalau disebut ciptaan. oke, Kan dia tepuk datang tangan dulu kemudian. kita. Jadi buat teman-teman Muslim yang belum paham bahwasanya dalam Kristen Yesus yang tubuhnya itu ciptaan teman-teman. Jadi selangkah lagi nanti mualaf ini. Enggak tahu, aku udah lama, Pak. Aku malah kaget jenengan ternyata udah mualaf. Maksudnya sudah meninggalkan Yesus. Siap. Jadi Oke. kalau manusia sepenuhnya artinya kan dia punya tubuh manusia, kemudian dia punya roh manusia, dia punya jiwa manusia juga. Kalau dibilang manusia sepenuhnya, maka kemanusiaannya baik tubuhnya, jiwanya, rohnya itu semuanya ciptaan Tuhan gitu. Ya boleh dibilang begitu juga kan dia datang belakangan kan. Kelahiran Iya, Maria ciptaan kan ya datang Bang ya. belakangan. Siap, ciptaan. Yesus kemanusiaannya diciptakan oleh Bapa ya Bang ya, Bapa ya. Oleh Roh Kudus. Oke, oleh Roh Kudus. Ya udah Bang, gini loh. Jadi kenapa kita berpikir secara logis ya Bang, kalau ada wujud seorang manusia, kemudian kita sujud ya kepada wujud manusia itu, maka itu namanya avodazara. Avodazara itu artinya penyembah makhluk, penyembah manusia, penyembah berhala. Jadi kalau orang Kristen mereka tuh nggak pernah membayangkan Yesus yang ilahi, nggak ada. Mereka menyembah Yesus yang manusia. Yesus itu nama manusia, Bang. Orang Kristen nggak Iya, mau tahu. ngaku bahwa Yesus itu adalah nama ilahi. Mereka setiap berdoa nih, Bang. Saya kasih tahu ya, Bang. Yesus adalah manusia, kodrat manusianya, namanya adalah nama kemanusiaannya. Seluruh orang Kristen, Bang, mereka itu nyembah Yesus, Bang. Yesus itu nama manusia. Artinya selama ini, Betul. Bang, ribuan tahun mereka tuh nyembah manusia, Bang. Iya, ya nggak apa-apa sih. Ya memang begitu kok. Iya, memang begitu, Bang. Kalau saya, Bang, saya tuh nggak mau nyembah manusia, Bang. Ada pencipta, kenapa kita nggak nyembah pencipta? Kenapa kita nyembah manusia, Bang? Itu kan ada alasannya toh, Bang. Pasti semua ada alasannya. Nah, alasannya Nggak kenapa tuh Abang gini jadi loh. nyembah manusia, Bang? Ya pertama begini, nggak semata-mata kita menyembah manusia tanpa alasan. Ah, Ya, jadi kalau manusia itu tidak punya peran atau tidak melakukan apa-apa untuk kita, ya ngapain kita menyembah manusia itu kan begitu. Orang Oh, Kristen jadi karena menyembah manusia itu kan, menyembah Yesus yang manusia itu kan ya karena apa yang sudah dilakukan. karena Begitu, Yesus melakukan keselamatan, Yesus melakukan banyak perbuatan yang luar biasa, makanya disembah, makanya menyembah manusia, Bang. Enggak, bukan seperti itu sebenarnya. Sebenarnya itu yang paling gampang dipahami itu gini loh. Nah, Paling gimana dong? gampang dipahami itu di perkataan Yesus sendiri kalau di Alkitab ya. Yesus bilang begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Lah kata menghormati ini luas. Bahkan sampai penghormatan sebagai Tuhan. Begitu loh. Oh, Orang jadi saking Bapak menghormatinya sampai menyembah gitu, sampai menyembah manusia. iya sampai menyembah Yesus loh, jangan menyembah manusia. Waduh. Manusia tuh maksudnya Yesus, Yesus bukan manusia gini, yang Bang. lain loh. Gini, Bang. Yesus Ya, itu maksudnya nama menyembah manusia. Yesus yang manusia. Oke, Yesus itu nama Tuhan apa nama kemanusiaannya? Yaitu namanya Yesus ya namanya Yesus. Bisa kalau orang Kristen kan Yesus kan manusia dan Tuhan. Jadi ya dua-duanya toh. Oh, lah gimana bedain ada nama Yesus yang manusia, ada nama Yesus yang ilahi, kan nggak bisa bedain itu, Bang. Ya, itu bukan untuk dibedakan, Bang. Gelar itu bukan untuk dibedakan, itu memang disematkan kepada satu pribadi ini. Pertama, dia punya gelar yang tadi manusia, oke lah dia manusia betul. Kita juga menghormati dia sampai kepada sebagai Tuhan.
Yesus sendiri yang bilang soalnya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Ya kan simpel sekali. Kan menghormati bang, bukan menyembah bang. Kan menyembah sama menghormati kan dua hal yang berbeda. Menghormati itu satu kata yang maknanya luas. Oh gitu. Menghormati sebagai Tuhan itu yang kayak gimana menurut jenengan? Menghormati Bapa deh, misalnya menghormati Bapa itu yang kayak gimana? Puncak penghormatan kepada Bapa itu yang bagaimana? Gini, menghormati itu artinya kita respect gitu loh bang. Tapi kalau menyembah itu kan beda bang. Kalau menyembah itu sama contoh nih, saya menghormati abang karena abang itu seorang guru atau seorang misalkan ustadz atau seorang pendeta. Oke. Nah tapi Sekarang jawab pertanyaan saya. kalau menyembah artinya saya sujud syukur, saya memohon, saya meminta, saya sujud-sujud. Nah itu namanya menyembah bang. Oke, sekarang saya tanya. Bang Demian kan sekarang udah Islam nih. Penghormatan Bang Demian, penghormatan tertinggi Bang Demian kepada Allah misalnya, itu yang bagaimana? Yang paling tinggi? Penghormatan yang menghormati bang. Yang paling tinggi kepada Allah itu yang bagaimana? Penghormatan itu kan artinya kan kita tunduk, kita ibaratnya kayak respect sama Tuhan. Namanya kan penghormatan. Kita tunduk sama Tuhan, kita tidak lancang, kita tidak mengucapkan hal-hal yang kasar ketika kita sedang ibaratnya berdoa atau sedang beribadah. Itu kan bentuk penghormatan. Ya, yang paling tinggi kepada yang sekarang kan Tuhannya kan misalnya kepada Allah misalnya. Bentuk penghormatan tertinggi kepada Allah. Maksudnya bentuk penghormatan tertinggi maksud apa? Menyembah gitu, menyembah baru penghormatan tertinggi gitu. Ya menurut abang sendiri, kalau menurut saya mengakui Yesus sebagai Tuhan sama seperti mengakui Bapa sebagai Tuhan itu bentuk penghormatan tertinggi. Kalau di situ nggak ada seperti itu bang. Di situ itu menjelaskan kalau menghormati Bapa sama seperti menghormati anak. Artinya bahwa abang itu gini, jadi Yesus itu nggak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku, nggak pernah. Lu nggak pernah memang. Jadi kalau hanya itu penyembahan itu datang kenapa? dari orang percaya bukan karena permintaan bang. Bukan karena perintah tapi datang dari ini kesadaran kita. Wong kita sudah dikasihani kok. Wong kita sudah dikasih anugerah gitu loh. Kalau saya bukan ibaratnya gini bang. Saya kalau nggak nyuruh abang datang ke rumah saya, abang datang kan dah sopan bang, nggak diundang tiba-tiba datang. Demikian juga kalau Tuhan nggak suruh, kalau Yesus nggak suruh menyembah, kemudian abang menyembah itu namanya kan melanggar perintah bang. Apalagi kan ya abang tadi kan bilang Yesus ciptaan Yesus manusia. Kalau Yesus ciptaan Yesus manusia, abang nyembah ciptaan manusia kan sah bang. Kenapa orang bertamu dianggap tidak sopan bang? Emang aku bingung. Ya, kalau saya nggak sampai punya pikiran saya buat pesta nih bang. Kok dibilang tidak sopan? Gini, anak saya ulang tahun kan. Kemudian saya kan bagi undangan, tapi abang ini nggak dapat undangannya. Tiba-tiba datang masuk aja, datang ngambil makanan, kan nggak sopan itu. Loh. Ya kalau langsung ngambil makanan ya nggak sopan. Tapi kalau datang masa nggak sopan? Cuman datang. Kan nggak diundang, nggak disuruh, tiba-tiba datang. Kan kita kan. Masa orang bertamu dibilang Kenapa sekarang pemikirannya begitu Bang Demian? Orang bertamu masa nggak sopan? Kalau bertamu itu kecuali diundang bang baru sopan. Kalau nggak diundang datang kan nggak sopan. Salah. Contoh nih bang. Itu cuma cari-cari. Enggak. Saya yakin ini loh. Orang bertamu itu bukan terus kita bilang nggak sopan. Ngomong bertamu kok. Kan kita nggak tahu dia ada acara atau enggak. Niatnya kita kan bertamu. Kalau bertamu aja enggak apa-apa, Bang. Lah ya udah lah kenapa sekarang? Berarti enggak. Atau gini aja, saya rubah contohnya. Ya, rubah aja. Saya enggak. Iya. Yesus kan enggak pernah nyuruh nyembah dirinya kan? Ya enggak? Sedangkan abang saya pakai ayat yang tadi aja. Sendiri, ya. Saya pakai ayat yang tadi. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Itu kata Yesus.
Nah, penghormatan saya kepada Yesus sampai kepada penghormatan sebagai Tuhan, seperti saya menghormati Bapa sebagai Tuhan. Waduh, kalau itu Begitu. mah musyrik itu bang. Ya kan muslim kan di Islam. Kan saya Loh, Kristen. menyembah bang. Sah. Jadi putus-putus. Iya. Iya, menyembah manusia itu salah nggak bang menurut abang? Loh, nggak salah kalau di Kristen dong, kita menghormati Yesus, menyembah Yesus nggak salah. Waduh, di jadi Kristen. menyembah manusia nggak salah bang? Kalau hanya menyembah nabi lah itu salah. Kalau menyembah Tuhan kan benar. Menyembah nabi itu yang Waduh, salah. enggak Yesus gini. Yesus kan kemanusiaannya kan ciptaan nih. Tubuh jiwa Iya, dan dia rohnya kan kan manusia. ciptaan. Iya, dia kan manusia. Menyembah manusia itu Tetapi salah nggak bang? iya, tapi dia itu juga Tuhan. Makanya kita nggak merasa salah gitu loh, Bang. Waduh, gimana pula manusia Tuhan salah nggak sih bang? Ya kan kita masuk di pandangannya orang Kristen. Kan saya Kristen tuh, Bang. Kan saya Kristen, saya mengakui kita menyembah Yesus. Betul, Yesus manusia. Kan begitu. Tapi Yesus juga Tuhan. Nah, Kalau Yesus hanya nabi, maka nggak pantas kita menyembah. Kan begitu. yang mananya yang Kalau Yesus yang hanya mana nabi yang seperti Musa misalnya. iya, yang mananya dari Yesus yang Tuhan, dari tubuhnya, jiwanya, rohnya yang mana yang Tuhan? Ya kan itu pertanyaan pertama tadi sudah. Ya semuanya lah. Kita masuk ke Yesus yang manusia saja sudah. Yang tadi menyembah manusia saja enggak apa-apa. Iya, abang kan bilang dia juga kan Tuhan nih. Nah, dari tubuh dan rohnya yang Tuhan. Enggak dibedakan begitu ya. Pokoknya Yesus saja. Satu pribadi Yesus Loh, itu. Dia manusia dan juga Tuhan. enggak, Yesus itu kan punya dua kodrat, manusia sama Allah kan bang. Nah, tubuhnya Yesus ciptaan nggak? Ya kan itu pertanyaan pertama tadi. Kita kan sudah bergeser. Iya, tadi kan abang Bahwa jawab kan saya- ciptaan. Rohnya ciptaan nggak bang, rohnya? Roh manusianya kan ciptaan kan? Tubuh, jiwa, dan itu rohnya hanya itu kan pertanyaan ciptaan ini kan loh. bang? Itu hanya pertanyaan. Maksudnya enggak esensi gitu loh, enggak esensi. Ini yang esensi. Esensi bang, karena gini bang, karena kenapa aku tanya seperti itu? Soalnya di dalam Kristen tentang keilahiannya nggak ada. Tubuh, jiwa, dan rohnya itu bukan ilahi. Ya memang ya kan. Terus dari Makanya tadi mananya saya bilang. nyembah ketuhanannya yang mana kalau gitu? Kan tadi saya sudah sebutkan ayatnya sebagai dasar. Kenapa saya mau bahkan mengaku Yesus sebagai Tuhan? Itu bentuk penghormatan saya. Karena apa yang sudah dilakukan beliau. Kan begitu. Nah, sekarang kembali Ya ke udahlah jenengan. bang Erik, persekusilah bang Erik. Capek saya bang. Aku tuh mau tanya ke jenengan, jenengan kan dulu sudah pernah menerima Kristus. Iya, sama yang lain dulu bro. Saya capek. Oke. Karena kalau kesimpulannya ini seperti ibaratnya manusia yang diangkat jadi Tuhan ini. Ya, ya wis enggak apa-apa ya, oke lah. Anggap saja begitu, enggak apa-apa. Nah, sekarang kan Bang Demian sudah enggak tunduk lagi nih sama Yesus. Sudah tidak menghormati Yesus sebagai Tuhan lagi. Hanya sebagai nabi saja. Karena abang kan sudah jawab sendiri bahwa ya, Yesus itu tubuhnya ciptaan, rohnya ciptaan, jiwanya ciptaan. Kalau semuanya ciptaan kayak gitu ya ngapain dituhanin? Gini, sebenarnya gini Bang Demian ini ya nih. Coba kalau misalkan saya salah ya. Bang Demian berhenti mengakui Yesus sebagai Tuhan karena Bang Demian juga di waktu yang sama sudah menolak peristiwa penyaliban. Jadi Bang Demian sudah berpikir bahwa penyaliban itu nggak terjadi. Menolak bro. Nah, Ya kan? sekarang kita masuk di penyaliban nih bang. Iya, karena kalau saya kan mengikuti apa yang di Alkitab. Abang siap bang, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib kan untuk menebus dosa kan bang? Ya intinya penyaliban, peristiwa penyaliban itu ada dan terjadi sama Yesus sendiri, bukan sama orang lain gitu loh. Siap.
Nah, Yesus mati di kayu salib kan untuk menebus dosa kan. Darah dicurahkan sebagai penebusan dosa. Betul ya? Ya, bentuk kasih Tuhan, ya kan jenengan udah hafal Nah, sendiri. yang mati di Itu besar. yang mati. Ah, siap. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia, Bang? Ya Yesus saja, jenengan mau bilang itu manusia, oke, itu manusia. Mau bilang itu Tuhan, oke. Saya Enggak, aku juga tanya siap bilang Abang, itu yang mati di Tuhan. kayu salib itu sebagai penebusan dosa itu Tuhan atau manusia, Bang? Kalau saya dua-duanya. Dia manusia juga, dia juga Tuhan untuk saya gitu loh. Oh, berarti Tuhan mati juga, Bang. Tuhan mati. Kalau mau dikatakan Tuhan mati, ya betul bisa juga seperti itu. Memang peristiwanya Waduh, begitu. Tuhannya mati nih. Ya enggak masalah, itu enggak masalah. Kan ada tujuannya toh. Bang, Bukan serta-merta mati. satu-satunya, ini Bang, saya jelasin Bang. Satu-satunya aliran Kristen yang mengakui Tuhan mati itu cuman Wanes Bang. Yang dibidatkan sama gereja. Kalau Itu enggak Tritunggal, nah itu dia Abang ini udah jadi Wanes ini, bahaya nih nanti Loh, dibidatkan kok nanti nih. Wanes? Nah, dari tadi saya sudah mengatakan saya Tritunggal, tapi dalam misalnya merespon, misalnya jenengan bertanya apakah yang mati Tuhan, enggak apa-apa, itu saya juga mengaku Yesus sebagai Tuhan sih. Mau dibilang yang Berarti Tuhan yang mati Tuhan Bang. ya enggak Aduh, masalah. Tuhan Abang kok bisa mati Bang? Ya enggak masalah. Tuhan memang Abang mati begitu. Bang. Enggak masalah, memang begitu. Kan ada kebangkitan gitu loh. Bro admin, kan datanya memang ada kan? Mayat Iya, Tuhan. memang ada datanya. Iya. Memang Tuhannya mati Mayat lagi. Tuhan itu tuh kurios bro. Jangan Makanya kebahasa. Tritunggal, makanya kan Bang Tritunggal Demian, kan enggak, saya enggak rubah karena saya kan mantan Tritunggal. Jadi kalau Tritunggal memang kurios di situ artinya Tuhan mati, bukan Theos mati. Jadi Theos itu enggak pernah mati katanya. itu kan hanya bahasa saja. Seandainya Paulus nulis pakai bahasa Indonesia ya sama aja lah. Ya pasti Pak Paulus gunakan kata Tuhan itu kalau orang Indonesia. Soalnya Ela ini salah terjemahan. Jadi nggak ada masalah, soal terjemahan itu nggak masalah. Kita ngomong soal pribadinya, Bang. Ada pribadi Iya, gini Bang. sebagai wujud Kalau- kasih Tuhan. Tapi Demian Bang Demian sekarang sudah menolak itu. Aduh, terkutuklah orang yang manusia itu kata Yeremia, Bang. Nabi Yeremia mengatakan seperti itu. Saya nggak percaya masalah. darah manusia itu. Gini, Bang, saya jelasin. Darah manusia nggak mungkin bisa menebus dosa manusia, Bang. Yang melakukan penebusan, yang melakukan persembahan manusia, Bang, tahu nggak siapa? Maka Dewa Molok. Yang melakukan pengorbanan manusia, Bang, persembahan darah manusia itu cuman penyembah pagan, Bang, penyembah dewa Molok, Bang. Mereka membunuh anak-anak mereka. Ya, nanti kena benet nggak nih? Takut kena ben saya. Aku nguap tadi Mereka Bang. membun anak-anak mereka untuk dipersembahkan kepada Molok, Bang. Jadi bahkan Bang di dalam Torah nggak ada ajarannya bahwa penebusan dosa itu menggunakan darah manusia, itu nggak ada, itu ajaran pagan, Bang. Bang Demian itu dulu dari Kristen. Saya tahu betul pemahaman orang Kristen. Antara Dewa Molok dengan peristiwa Yesus itu berbeda. Dewa Molok itu inisiatifnya manusia, datang dari manusianya yang memilih satu orang, ya. Kalau yang peristiwa Kristus itu berbeda. Justru itu Bro admin, Ya, makanya wajib jadi dipertanyakan. kalau yang pertanyaan itu udah enggak. Ayo Iya, gimana? iya. Sorry, putus. Makanya itu kita wajib pertanyakan, perjanjian baru ini benar apa salah, ya kan? Kenapa sama seperti ajaran Dewa Molok? Karena datanya dalam Bible dan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Yesus ini kan manusia, dan kalau berbicara nyawa itu kan kepada darah. Di mana darah ini hanya merujuk pada orang yang atau kepada sesuatu yang punya fisik, iya kan? Itu Oke, perkataan gini loh, Yesus. Bang. Ya enggak? Ya.
Sekarang kita wajib pertanyakan kenapa dia melanggar hakikat yang sudah difirmankan dalam perjanjian lama. Ya Bukan, kan? itu bukan begitu. Gini loh, Dewa Molok itu punya ceritanya sendiri. Musa dengan tulah ke-10 Iya. cerita tentang Yesus. Bro, Itu ceritanya sendiri, ketika beda. Yesus, ketika Musa diutus 1500 tahun sebelum Yesus hadir di dunia, apakah Musa pernah mengajarkan Tuhan itu memiliki sifat ketiga sifat? Ada putra, ada roh, dan tidak seperti Nggak itu ada. pengajaran Musa kepada Bani Israel. Nggak ada, itu baru ada setelah perjanjian baru. Nah, kalau memang seperti itu, ya itu berarti ajaran sementara Yesus pun sendiri tidak pernah mengajarkan Tuhan itu tiga. Tidak ada pernah sekalipun Yesus mengajarkan tentang Trinitas. Tadi kan sudah dijelaskan, Tertullian itu kan yang mengajarkan tentang Tuhan yang menjadi tiga bagian. Nah, kalau kita satukan, atau kita samakan dengan Trimurti, ini nggak ada bedanya, bro. Antara pengajaran Trinitas, pemahaman Trinitas dengan Trimurti ini nggak ada bedanya. Beda tuh Bang, kan alur ceritanya juga beda, tokohnya juga beda, sumbernya kan juga beda. Iya, betul. Tapi kalau kita kaitkan ini dengan Trimurti nggak ada bedanya sama Trinitas. Trinya mungkin sama Trimurti, ya, Trinya, tapi dewa bukan Krishna tapi- itu juga dikatakan mati. Betul tidak? Nggak tahu kalau yang Trimurti ya. Kalau Trinya mungkin sama betul. Tapi ceritanya ya beda toh. Ya makanya kan kalau kita bicara dengan ini, kita dudukkan dulu perkara di mana. Bang Erik, Oi, kok agak noise ya Bang ya? iya, I'm on my way, makanya aku dari tadi diam aja. Lanjut. Ya, Kayak lagi di mobil. Bang Besi aja Bang Besi. iya, siap. Nih teman-teman izin di follow dulu akun saya ya biar soalnya baru keluar dari penjara lagi nih akun serius. Oke. Sudah Bang, kita follow. Ya Itu yang begitulah saya Bang. Dan herannya aku juga abang ini dari tadi mengiya-iyakan saja tanpa sebuah pertanggungjawaban sama sekali. Seakan-akan abang itu sudah pasrah. Benar salahnya intinya gue pasrah gitu loh. Maksudnya Tapi gimana? masalahnya nanti, apakah itu menjadi standar? Itu loh. Maksudnya standar gimana Bang? Aku dari awal menyatakan aku memang orang Katolik dan aku percaya apa yang ada di dalam Alkitab. Sejak Gitu. kapan dalam Alkitab itu? Kalau Katolik mah imannya nggak gitu bro. Kalau Katolik kan yang pertama kan kitab suci, kedua magisterium, ketiga tradisi Ya. gereja. Jadi kitab suci itu bukan satu-satunya. Iya betul. Oke, sekarang beginilah, aku langsung aja ke ini ya, ke jantung pertahanannya. Ketika manusia ini yang adalah hamba Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu haruslah kita imani dan haruslah kita praktekkan. Apabila ada perintah, haruslah kita kerjakan, dan apabila ada larangan, dan haruslah kita laksanakan seperti itu. Nah, terkait firman yang disampaikan oleh Yesus, apapun itu, kita harus menerimanya dan kita mengaminkannya. Dan ketika Yesus melarang, kita juga akan menjauhkan daripada perbuatan tersebut. Dan ketika ada perintah, tentu kita akan menjalankannya. Ketika ada suatu nasihat, kita harus mendengarkannya dan mengiyakannya atau mengaminkannya. Nah, jadi terkait dengan kematian Yesus di tiang salib, dalam kitab Yohanes saja pun di Yohanes 8, Yesus itu juga memberontak, menolak atas pembunuhan terhadap dirinya. Di Yohanes 8 37 sampai 45. Nah, apalagi Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, ketika orang Farisi ingin melihat suatu tanda kepada Yesus, justru mereka ini diberikan satu-satunya oleh Yesus tanda bahwasannya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah satu-satunya tanda yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka itu siapa? Mereka itu iblis. Mereka itu orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu. Nah, jadi kalau Anda
ya, sama halnya mengiyakan atau mengaminkan ataupun menerima apa yang dikatakan Yesus, bahwasanya ketika ahli Taurat dan orang Farisi diberikan satu tanda, yaitu anak manusia akan lahir anak manusia akan dikubur, ya, dikubur dalam selama 3 hari 3 malam. Lalu kalian sampai sekarang ini mengiyakannya, mengaminkannya, kan sama saja kalian dikatakan orang jahat oleh Yesus. Ini nggak bisa diingkari. Ini perkataan Yesus loh. Yes, perkataan Yesus ini bersumber dari Bapa. Betul tidak? Ini jangan diduga-duga lagi, jangan dibuat praduga lagi di sini. Ya bisa tidak, bisa iya. Jangan dikatakan seperti itu. Yesus hanya memberikan tanda satu-satunya kepada orang jahat, yaitu iblis, ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu tanda bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sampai sekarang siapa yang mengimani akan hal itu kalau bukan Kristen? Dari sini saja pun sebenarnya Bro Admin sudah bisa berpikir gitu. Sudah seharusnya berpikir keras di sini. Silakan ditanggapi, Bro. Ya, apa ya? Jadi Bang Erik kan intinya menyampaikan bahwa tentang Yesus wafat, entah itu wafat atau enggak, aku sebenarnya belum menangkap nih pertanyaannya Bang Erik yang tadi yang jenengan sampaikan itu, karena melibatkan beberapa cerita. Cuman aku menangkap yang bagian akhir-akhirnya saja. Tapi aku masih belum mengerti sebenarnya pertanyaan Bang Erik itu tentang apa sih? Kenapa kemudian orang Kristen malah dikatakan sebagai untuk iblis tadi gitu loh. Coba satu pertanyaan yang diperjelas Bang Erik. Halo, sorry. Jadi begini, Yesus kan itu menyampaikan firman Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan di Matius 12 nomor 38 sampai 40, ya kan, kita nggak bisa menyangkalnya, kita nggak boleh menyangkalnya. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat meminta atau pengen melihat satu tanda daripada Yesus, lalu Yesus memberikan kepada angkatan jahat dan tidak setia tentang satu perihal ataupun peristiwa, bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, inilah tanda satu-satunya yang diberikan kepada orang jahat. Orang jahat yang diberikan tanda ini, Bang Bro. Bukan orang benar, bukan orang baik, orang jahat yang menerima tanda itu. Nah, saya tanya, yang meyakini Yesus mati 3 hari 3 malam itu kan Kristen. Jadi kalau Anda sebagai pengikut dan Anda percaya apa yang Yesus sampaikan, yang itu adalah firman dari Tuhan, tentulah kita akan mengetahui apa maksud dan tujuan Yesus ini. Paham tidak? Apa maksudnya Yesus memberikan tanda itu? Karena suatu saat nanti bakal ada yang akan menuhankan anak manusia ketika anak manusia ini mati dan bangkit. Jadi itulah tanda yang diberikan kepada orang jahat tersebut, gitu loh. Demian di sini bukan berarti dia meninggalkan Yesus, tidak. Si Bezi juga, si Novan ini juga bukan berarti mereka mu'alaf meninggalkan Yesus, tidak. Justru mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Yang enggak tuh Bang, itu justru meninggal. Loh, enggak, saya enggak bilang meninggalkan gini. Mereka meninggalkan Alkitab sudah. Loh, Bang Bro. Yesusnya gitu loh. Ketika Yesus memberikan tanda, contoh ada 2 pilihan, ada orang jahat dan orang baik. Nah, ada orang jahat dan orang baik. Lalu ketika orang baik ini mendengar perkataan Yesus, bahwasanya Yesus menyampaikan di Matius 12 nomor 38 sampai 40 itu, bahwasanya Yesus mengatakan, ketika orang jahat meminta satu tanda kepadaku, dan Yesus memberikan satu-satunya tanda itu adalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apakah orang benar ini mengikutinya?
apakah orang benar ini mengiyakan, mengikuti perkataan Yesus tadi? Tentu tidak, karena mereka tidak terlibat. Yang terlibat bahwasanya tentang hal ini adalah orang jahat tadi. Yesus memberikan satu-satunya tanda kepada orang jahat. Terus saya terima telepon. Ya, lanjut Bro Novan. Ya, sampai di mana? Masih seputar masalah penyaliban. Ya masalahnya kan bro admin ini gimana ya, nggak ada ketegasannya. Jadi seakan-akan dia tidak mau tahu. Jadi percuma sebenarnya sama orang seperti ini. Ya kan bro admin. Kamu kan nggak mau tahu, mau benar salahnya intinya Yesus, darah Yesus, ginjal Paulus, ya kan? Mati. Bukan nggak mau tahu. Lah kalau saya bilang jenengan kan sudah meninggalkan Alkitab, kan bener toh? Gini, Bang, segala sesuatu ada nggak? kan pertanggungjawabannya dari kita. Kita kan hanya menerima informasi. Problemnya di situ. Ketika kita menerima informasi, kenapa kita nggak cross check dulu? Apakah informasi ini sesuai dengan yang mereka ungkapkan? Atau hanya sekedar ungkapan mereka, tetapi apa yang mereka bawa tidak sesuai? Kan datanya sudah diterangkan kepada kita. Dasar kalian nanti ini, datanya ini. Itu yang perlu kita kritisi gitu loh. Tapi kalau ngelihat pro admin ini, yang penting dikatakan menita darah Yesus, selamat udah selesai. Enggak seperti itu. Nggak ada lagi masalah udah. Coba sih, gini loh, saya itu mengajak supaya kita itu jujur. Jujur dalam hal apa bro? Jadi begini, Jadi begini, lanjut. ya kan kita kan sudah sering juga ya diskusi ya. Pendekatan yang dilakukan LAI misalnya ya menggunakan terjemahan yang mirip dengan Quran, itu kan pendekatan yang salah. Ya kan? Yang dari terjemahan saja itu sudah salah, apalagi dari cerita yang berbeda dikatakan sama, itu juga lebih parah lagi gitu loh. Makanya saya bilang ketika jenengan sudah meninggalkan Alkitab ya, atau misalnya keluar dari kekristenan berarti meninggalkan Alkitab, sudah bukan mengenal Yesus lagi begitu loh. Meskipun ada klaim Isa adalah Yesus, itu bukan datang dari Alkitab, itu datang dari luar kan begitu. Emang abang sudah paham Al-Quran? Bukan. Enggak, kalau aku kan nggak ngerti soal Quran, cuman dari luar lah, atau dari ustadz aku tahu itu benar apa salah? Ya kan karena aku Kristen ya otomatis bilang benar toh. Iya, cara menyatakan alasan abang menyatakan benar dari mana? Kalau itu ya percaya aja sih, karena saya percaya aja, karena ceritanya Itu problemnya. Kenapa harus pakai narasi? Karena saya Kristen ya udah saya percaya. Dulu saya itu orang tua saya kepercayaan kepada leluhur. Kalau misalnya mereka nggak dipengaruhi oleh orang-orang Kristen dengan mengatakan mengikuti Yesus pasti selamat begini, mereka itu masih kepercayaan kepada leluhur. Esensinya nggak beda. iya betul. Ya soalnya gini Bang, ketika pertanyaannya kepada pembuktian ya, karena itu kan peristiwa masa lampau, jadi nggak bisa juga kita membuktikan itu gitu. Jalan satu-satunya ya hanya percaya saja begitu. Apa yang nggak bisa dibuktikan? Ya peristiwa masa lampau toh. Kita mau membuktikannya bagaimana? Kita nggak mengalami, kita hanya mewarisi. Kepercayaan pada leluhur gitu. Bukan, tentang kekristenan, tentang Alkitab saya bilang. Tentang Alkitab, cerita Alkitab ini. Ya kan datanya sudah ada bro. Kan Anda menerima informasi melalui data yang ada di dalam Bible, benar nggak? Lah iya makanya, nah Bible bercerita tentang Yesus yang wafat misalnya. Tentang apa? Tentang Yesus yang wafat, anak Tuhan. Oke. Sementara dari Islam kan berbeda. Iya. Isa bukan anak Tuhan. Jangan lari ke Islam bro. Jangan lari ke Islam dulu. Karena nanti abang makin memuat untuk memperbandingkannya kan. Bu, ini karena jenengan kan mu'alaf, jenengan kan pengetahuan Kristennya sudah dapat nih. Sekarang bergeser, makanya saya bilang, berarti jenengan kan sudah meninggalkan Alkitab, sudah meninggalkan Yesus.
sekarang ke tokoh yang baru, Isa. Begitu. Jadi jangan Gini aja bro. Soalnya susah sih memang kalau misalnya sudah begini bro. Sama halnya ketika saya berbicara kepada orang tua saya. Ya, ini loh kebenarannya, kesalahannya. Nih saya ungkapkan, abang coba pahami, ini masih bahasa yang sama, nggak dibedakan. Ah udahlah, kamu imani saja. Apa yang kamu imani, intinya nama Yesus. Udah selesai. Nah si abang sama seperti itu sekarang. enggak seperti itu. Berarti sekarang jenengan meninggalkan Yesus atau tidak? Apa? Sekarang menurut jenengan merasa meninggalkan Yesus atau tidak? Meninggalkan Nabi Isa enggak? Kalau meninggalkan Nah, Yesus, iya kan? iya, saya ninggalkan Yesus. Tapi saya nggak Iya. meninggalkan Nabi Isa. Nah, ya itu kalau itu saya sepakat dan saya mendukung sekali pernyataan seperti itu. Artinya kan membedakan antara Yesus dan Isa. Itu betul sekali. Terus? Ya, karena saya pernah dengar tuh gini loh, gara-gara saya membaca Alkitab sehingga saya menjadi Muslim itu kadang-kadang saya heran juga. Lah kok bisa gitu loh. Tapi kalau gara-gara baca Alkitab gitu loh kok bisa jadi Muslim, harusnya kan karena baca Bro. Quran makanya saya jadi Iya, Muslim gitu. kita kan loh. sedang menceritakan seorang anak manusia yang dulunya pernah lahir tanpa hubungan intim, tanpa hubungan biologis. Kita kan sedang menceritakan sosok tersebut dan sama-sama diutus kepada Bani Israel. Meskipun nama berbeda, tapi ini adalah oknum yang sama. Yang satu sisi menceritakan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan. Itu fitnahan. Ya, jadi dari kedua kubu ini gini aja lah kesimpulannya. Dari kedua kubu ini, satu sosok ini yang satu diceritakan dengan satu cerita yang tidak masuk akal dan yang satu lagi diceritakan dengan kebenaran. Ya, yang satu yang salah, yang satu yang benar. Jangan Nah, kita dudukkan semuanya dulu. benar, Bang. Semuanya benar. Baik yang di Islam atau yang di Kristen kan beda. Iya. Lalu kita cross check ibunya. Dikatakan ibunya wanita suci. Menurut definisi Anda, suci itu seperti apa? Iya. Ya, Apalagi dia orang dari suku Bani Israel, ya udah. suku Lewi. Nah, sementara adat istiadat di sana itu sangat ketat, sangatlah ketat. Bagi perempuan, ya, yang mengenal laki-laki yang bukan muhrim itu nggak boleh, apalagi sampai dibawa ke sana, bawa ke sini, bertatap muka, nggak boleh itu. Adat istiadat Yahudi itu sangat ketat. Lah, justru- Nah, justru lalu di gini, dalam Bang Ari. Bible diceritakan Maria ini ditemani oleh Yusuf ketika hendak melahirkan. Gini loh. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak, Nah, justru cerita hanya malaikat yang membantu kelahiran Yesus, Nabi Isa alaihissalam. gini. Sementara Yesus ini ketika hendak dilahirkan oleh ibunya, dia butuh bantuan orang. Dikatakan wanita suci, Bang Bro, tidak sama sekali si wanita ini tersentuh Iya, dengan berapa laki-laki ketat. yang bukan muhrimnya. Seberapa ketat itu hukum Yahudi itu kira-kira? Ya memang seperti itu. Itulah dikatakan wanita suci. Bersih, sama sekali bersih, suci, tidak ternoda sedikit pun, bahkan sampai satu titik noda pun tidak ada di dalam dirinya. Jadi kalau dikatakan wanita suci, dia tidak berdosa. Ya, Iya ya, kalau hukum Yahudi yang jenengan maksud tadi seberapa ketat, Bang Eri? ya memang ketat. Bagi yang bukan muhrim itu tidak boleh berhubungan, apalagi berpegangan tangan, bersentuh antara kulit yang satu dengan kulit yang lainnya, nggak boleh. Ya artinya kalau misalnya kepergok, misalnya dia tiba-tiba hamil kan sudah pasti tidak aman ya. Itu bukan wanita suci lagi kalau begitu ceritanya, Bang Ya Bro. maksudnya saya bicara soal hukumnya loh. Kan tadi jenengan bilang ketat. Artinya itu tidak aman, bahkan bisa-bisa dihukum kan begitu.
Iya, bisa dihukum. Nah, iya, nah. Ketika ibunya Yesus dicurigai atau difitnah oleh orang-orang Yahudi bahwasannya Maria ini sudah berbuat zina, apa yang dibela? Pembelaan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap ibunya? Nggak ada kan? Sama sekali nggak ada pembelaan kan? Ya, Bahkan kan nggak pernah dihina. iya, Kalau bahkan dibuat cerita agar Maria ini terhindar dari tuduhan zina, maka dinikahkan sama Yusuf atau Yosef. Di dalam Islam nggak seperti itu. Allah menerangkan di surah Maryam 30, apa kata Nabi Isa di situ? Qala ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Bayi yang masih dalam momongan, masih dalam gendongan, atas izin Allah mampu berbicara kepada orang-orang Yahudi zaman itu, sehingga tidak jadilah ibundanya Nabi Isa ini dirajam. Itu pembelaannya. Kalau Bible Iya, beda, nggak sama gitu. ya kan Kalau makanya kalau itu, wanita Pak. sudah berhubungan intim, baik itu yang bukan muhrimnya ataupun muhrimnya, itu tidak suci lagi, bang bro. Makanya Allah itu mengistimewakan nama ibunda Siti Maryam itu diberikan satu surah, yaitu surah Maryam. Kenapa Nabi Adam itu punya istri tidak disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa Nabi Ibrahim memiliki 2 istri tidak disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa istrinya baginda Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan dalam Al-Quran? Karena sudah bersetubuh. Coba ibunda Siti Maryam, gak ada satupun datanya pernah bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim, apalagi bersuami, tidak ada itu. Berarti Itulah keistimewaannya. Masya Allah. Berarti cerita Yusuf ini dikarang untuk melindungi itu, menurut Bang. Iya, dikarang untuk melindungi Maria supaya tidak dirajam. Kalau saya boleh tahu, kenapa Bang Erik itu bisa mengatakan itu dikarang? Ya, karena begini, keimanan Kristen mengatakan Maria ini adalah wanita suci. Di mana sucinya? Kalau dia sudah sudah bergandengan tangan dengan Yusuf, sudah ditemani ke sana kemari mencari yang namanya hotel untuk prosesi persalinan Yesus, itu nggak masuk di akal, bang. Nggak masuk di akal itu ceritanya. Dan perempuan tersebut sudah dikatakan tidaklah suci lagi. Gini loh bang bro, ketika anak anda perempuan atau gadis yang sama sekali tidak pernah melihat laki-laki di luar sana, yang tidak sama sekali tersentuh kulitnya dengan laki-laki lain, itu dikatakan anak anda itu wanita suci. Tapi zaman sekarang ini mustahil. Media sosial di mana-mana. Tapi Bunda Siti Maryam ini tidak pernah melihat sosok laki-laki di luar daripada yang bukan muhrimnya, saudaranya. Iya Bang. Ini Bang, pertanyaan saya, kenapa Bang Erik bisa mengatakan cerita Yusuf suami Maria itu dikarang begitu loh? Tetapi ketika melihat, Ya kan tadi kan di awal kan startnya kan begini. itu bukan, Ya kita kan membicarakan tentang Yesus dan Isa. Nah, kedua sosok ini kan dilahirkan tanpa ada hubungan biologis, lahir dengan mukjizat, dengan kebesarannya Allah, kan begitu, atas keinginan Allah, kan begitu. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Itu kata Allah. Jadi penciptaan Nabi Isa sama halnya dengan Nabi Adam, dengan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kan seperti itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun nggak bisa, bang. Siapapun nggak bisa. Makanya laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Isa Maryam qul fama yamliku minallahi shay'an in arada ay yuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu may yasha, kata Allah. Itu di surah Al-Imran ayat ke-17. Jadi telah kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah
Allah itu sendiri. Bahkan ibunya juga dulunya dituhankan. Ada dulu manusia yang menuhankan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau seandainya Allah mau memusnahkan Nabi Isa dan ibunya, siapa yang bisa menghalang-halangi? Bahkan dunia ini hancur pun kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang mampu menghalang-halangi? Kalau terjadinya kiamat, nggak ada yang mampu menghalangi kalau sudah Allah berkehendak. Jadi sama halnya ketika Nabi Isa atau Yesus dilahirkan, itu nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Makanya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kitab saudara juga di Lukas 1:37, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Allah Bapa, nggak ada yang mustahil. Ketika Dia menghadirkan hambanya, makhluknya dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, ya nggak ada yang mustahil baginya. Tapi kalau Tuhan itu punya keterbatasan, agar apa? Dia membatasi dirinya supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Bukankah di Keluaran 33 itu mengatakan Tuhan, apabila manusia melihat Tuhan maka manusia yang akan binasa. Kan seperti itu, Bang. Ya jangan dipaksakan Tuhan itu turun kedua, mati kita semua, Bang. Kiamat kita. Jangan dipaksakan Tuhan turun ke dunia. Makanya Tuhan Kristen, kalau Kristen selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, datanglah Kau, datang. Ya, hancur kita, Bang. Jangan dipanggil-panggil Tuhan itu, Bang. Mampus kita nanti. Seperti itu, Bang. Ya sebenarnya Lanjut. itu juga enggak sih, Bang. Kan orang Kristen enggak manggil-manggil juga. Kan kita pakai sebutan. Ya Tuhan gitu. Ya Bapa gitu. Kita enggak manggil langsung kan. Bapa kan tidak sebut namanya. Enggak sopan nanti kita manggil-manggil nama. Ya, jadi gitulah Bang Bro. Ya, Kan Bang Bro kan sudah lama berdiskusi. Kalau di TikTok ini kurang lebih kita sudah kenal 6 tahun. Ya kan, belum lagi kita di Zoom dulu. Ya kurang lebih ya 7-8 tahun lah.